Yang ketiga, strategi transnasional atau transnasional strategi, yaitu strategi yang mengkombinasikan koordinasi global untuk meraih efisiensi dengan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan spesifik pada berbagai negara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perumusan strategi. Makna strategi. Kata strategi merupakan kata sifat yang menjelaskan implementasi strategi. Menurut Kerto, strategik berarti menjalankan strategi dengan perencanaan, target waktu, dan tujuan yang jelas. Adapun makna manajemen strategik adalah yang pertama, melaksanakan dan mengevaluasi strategi yang dipilih secara efektif dan efisien. Yang kedua, mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi serta melakukan berbagai penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan strategi. Yang ketiga, memperbarui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Yang keempat, meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bisnis yang ada. Yang kelima, senantiasa melakukan inovasi atas produk agar selalu sesuai dengan selera konsumen. Tahapan perumusan strategi. Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah untuk masa depan perusahaan yang bertujuan untuk membangun visi dan misi perusahaan, menetapkan tujuan strategi, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dalam rangka menciptakan nilai terbaik yang berasal dari konsumen. Strategi yang telah ditentukan harus sesuai dengan tujuan perusahaan sehingga akan membawa posisi perusahaan ke posisi yang terbaik. Ada 3 cara penting manajemen dapat memperoleh keuntungan kompetitif, yaitu yang pertama, biaya kepemimpinan, yang kedua, diferensiasi, dan yang ketiga, fokus pada segmen pasar yang sempit. Strategi korporasi. Strategi korporasi dirumuskan oleh manajemen puncak dan dirancang sedemikian rupa guna mencapai tujuan organisasi. Memformulasikan strategi korporasi di dalam perusahaan besar akan sangat sulit sekali sebab banyak sekali strategi tingkat bisnis yang sangat berbeda dan memerlukan koordinasi guna mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Strategi bisnis. Strategi tingkat bisnis atau business strategi ditetapkan oleh masing-masing unit bisnis strategi. Strategi bisnis biasanya diformulasikan oleh manajer tingkat bisnis melalui negosiasi dengan manajer korporasi dan memusatkan kepada bagaimana cara bersaing dalam dunia bisnis yang ada. Strategi bisnis harus melalui dan memperoleh serta didukung oleh strategi korporasi. Strategi kompetitif porter adalah salah satu tipe strategi kompetitif di mana organisasi berupaya membuat produk atau jasa yang ditawarkannya berbeda dengan pesaing. Organisasi dapat menggunakan periklanan, fitur produk yang berbeda, pelayanan atau teknologi baru untuk meraih persepsi produk yang dianggap unik. Kepemimpinan biaya merupakan salah satu tipe strategi kompetitif di mana organisasi secara agresif berupaya menjadi lebih efisien atau melakukan reduksi biaya dari pesaing-pesaingnya dengan memotong biaya produksi dan pengawasan biaya yang sangat ketat. Strategi fungsional. Strategi fungsional merupakan suatu pendekatan terhadap era fungsional untuk mencapai tujuan perusahaan dan unit bisnis dengan memaksimumkan produktivitas sumber daya. Strategi ini dititik beratkan kepada pengembangan dan pemeliharaan suatu kompetensi untuk menghasilkan keunggulan bersaing bagi suatu perusahaan atau unit bisnis. Pilihan strategis. Kriteria yang paling penting adalah kemampuan strategi yang diusulkan dalam menangani faktor-faktor strategi spesifik yang dikembangkan sebelumnya melalui analisis SWOT. Pertimbangan penting lainnya dalam memilih suatu strategi adalah kemampuan setiap alternatif strategi untuk memenuhi tujuan dengan sumber daya terkecil dan efek samping paling sedikit. 2 hal yang berkaitan dengan pemilihan strategi adalah yang pertama, menyusun
perusahaan. Yang kedua, proses penetapan pilihan strategis. Menyusun skenario perusahaan dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut. Pertama, gunakan skenario industri untuk mengembangkan serangkaian asumsi tentang lingkungan tugas. Yang kedua, kembangkan ukuran umum atas laporan keuangan perusahaan atau unit bisnis pada tahun sebelumnya untuk membuat proyeksi atas laporan keuangan proforma. Yang ketiga, susun proforma laporan keuangan secara rinci untuk setiap alternatif strategis. Hasil dari penyusunan skenario harus mengantisipasi laba bersih, arus kas, dan modal kerja bersih untuk ketiga kemungkinan. Suatu strategi dapat dilanjutkan jika strategi tersebut dapat memberikan pengaruh positif terhadap laporan keuangan selama lebih dari 5 tahun. Yang kedua, proses penetapan pilihan strategis. Pilihan strategis adalah evaluasi terhadap berbagai alternatif strategi dan pemilihan alternatif strategi yang terbaik. Berdasarkan alternatif strategi yang dihasilkan, setiap alternatif harus dievaluasi untuk melihat kemampuannya memenuhi 4 kriteria berikut. Yang ketiga, mengembangkan kebijakan. Pemilihan terdapat alternatif strategis yang terbaik bukan merupakan akhir dari formulasi atau perumusan strategi. Selanjutnya, organisasi harus mengembangkan kebijakan didefinisikan sebagai panduan umum mengenai implementasi strategi. Kebijakan juga dapat membatasi pilihan strategi di masa yang akan datang, sehingga perubahan strategi harus diikuti dengan perubahan kebijakan. Oke, sekian dari materi penjelasan strategi manajemen dan saya ucapkan terima kasih.